Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana dan kelompok saya beranggotakan Putri Nadia dan Safwan Abdul Fattah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai probis wudu, probis dengan menggunakan wudu. Oke, pertama kita masuk ke probisnya dahulu. Pertama kita ada 4 aktor yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, kemahasiswaan dan juga Ditmawa. Pada tahap pertama, mahasiswa akan melakukan pendaftaran lomba dan juga membuat proposal lomba. Kemudian masuk ke UDU yang menggunakan modul approval. Nah, mahasiswa di sini akan mengisi nama kompetisi, penyelenggara kompetisi, tingkat kompetisi, kategori kompetisi, dan juga dosen pembimbing. Setelah mahasiswa melakukan submit, kemahasiswaan akan melakukan pengecekan apabila mereka sudah mempunyai dosen pembimbing atau belum. Apabila belum, mereka akan mencari mahasiswa tersebut dosen pembimbing. Oke, setelah itu kemahasiswaan akan mengirim kabar kepada mahasiswa mengenai jika mereka sudah menemukan dosen pembimbing tersebut, dan mahasiswa akan melakukan pengontakan kepada dosen mengenai persiapan pelaksanaan lomba, dan selama pelaksanaan lomba tersebut mahasiswa akan dibimbing dengan dosen. Ketika melaksanakan lomba, mahasiswa akan melaporkan tahap-tahapan mereka menggunakan modul project, yang dimana mereka akan membuat sebuah project baru, misalnya lomba ini, dan mereka akan melakukan pelaporan di project tersebut. Seperti tahap yang sedang mereka lakukan itu sedang di tahap apa. Setelah mahasiswa berhasil melaksanakan lomba dan selesai melaksanakan lomba, kemudian mahasiswa akan membuat laporan akhir, dan jika mereka memenangkan lomba tersebut, mereka membuat form reimburse. Laporan akhir dibuat di modul project tersebut dan akan dikirim di dokumen tersebut, dan untuk form reimburse-nya akan dikirim di modul approval yang membutuhkan nomor rekening, jenis rekening, dan juga kontak sebagai field yang harus diisi oleh mahasiswa tersebut. Form reimburse tersebut nanti akan diverifikasi oleh Ditmawa, dan Ditmawa itu bisa mengapprove ataupun mereject form reimburse tersebut. Dan jika mendapatkan informasi apabila sudah di-reject atau belum, mahasiswa akan mendapatkan informasi mengenai reimburse dan insentif jika di-approve, ataupun mendapat informasi penolakan jika tolak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari probis kompetisi tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dari proses bisnis yang sudah sedikit implementasikan dari aplikasi Udunya sendiri. Oke, jadi akan ada 2 proses bisnis yang dijelaskan. Yang pertama untuk proses bisnis yang tidak ada pengajuan kegiatan orma himpunan dengan tidak adanya pendanaan, yang dimana di sini aktornya ada orma himpunan itu sendiri, pembina himpunan, dan kemahasiswaan dari FRI. Pertama itu dari orma himpunan akan memilih type approval program kerja, di mana di sini kita ambil contoh dari HMSI itu sendiri. Nah, di sini dari HMSI akan memilih ya dari program kerja apa aja yang diajukan. Yang itu di program kerja MSI bisa di request. Nah, di sini akan ada upload kegiatan, mengisi tanggal pengajuan, mengisi timeline kegiatan awal dan akhir, dan mengisi lokasi kegiatan. Ya, di sini untuk
dari field-fieldnya ini masih belum disesuaikan ya. Nanti di sini bisa diisi nama kegiatannya, dan sini juga kelihatan dari approvernya itu siapa aja. Dan ini juga bertingkat ya dari kaprodi sampai kemahasiswaan. Lalu bisa di tes dokumen. Oke, di sini dia auto reviews ya, karena di sini ada automation di mana kalau misalnya dia ngajuin kegiatan itu kurang dari 7 hari, maka akan auto di reviews. Di sini akan kita ajukan ulang dari kegiatannya, akan kita buat di 2 bulan yang berbeda, 1 bulan yang berbeda, plus 13. Skip. Oke, ini udah di approve ya, sudah di submit, maka di sini akan ada planned activities, yaitu akan di approve oleh Kaprodi SI, di mana akan lanjut ke sini submit pengajuan kegiatan proposal, dan di sini Pembina Himpunan akan memeriksa pengajuan. Nah, di sini juga akan ada tulisannya ya, ada to review, dan bisa dilihat dari tanggal pengajuan yang diajukan sekarang itu tanggal 5, bisa dicek. Oke, ini bisa dilihat dan proposalnya bisa lihat di sini juga gitu. Kalau misalnya dia di approve akan lanjut ya, di sini planned activities-nya. Nah, ini berarti approval-nya udah lanjut ke level selanjutnya, yaitu di level kemahasiswaan FRI. Kalau misalnya dia di reject, maka akan butuh pengajuan ulang lagi dari atas. Dan di sini akan dilanjutkan di kemahasiswaan FRI-nya. Dari kemahasiswaan FRI juga bisa melihat nih dari to review. Nah, ini kalau misalnya dari kemahasiswaan FRI-nya sudah memberikan persetujuan, maka akan langsung di approve. Oke, di sini approve-nya statusnya udah berubah jadi approved. Maka dari itu akan ada lakukannya dari himpunan sudah bisa melakukan pelaksanaan kegiatan, dan setelah pelaksanaan kegiatan akan membuat dokumen pelaporan kegiatan. Nah, untuk membuat dokumen pelaporan kegiatan ini ada dari approval type-nya berbeda dari pengajuan, yaitu pelaporan program kerja MSI, yang dimana di sini dari approvernya itu hanya dari kemahasiswaan FRI saja, karena emang untuk pelaporannya langsung ke kemahasiswaan FRI-nya. Untuk prosedurnya kurang lebih sama, untuk pengisiannya juga kurang lebih sama. Dia mengisi dokumen dengan format PDF, tanggal pelaporan, mengisi timeline kegiatan awal dan akhir, mengisi lokasi kegiatan, dan melakukan submit. Lalu akan diperiksa seperti tadi, akan diberikan persetujuan, dan kalau tidak setuju itu harus merevisi kembali, ulang dari awal, dan kalau setuju maka dokumen pelaporan kreditnya sudah disetujui oleh kemahasiswaan. Untuk yang probis selanjutnya itu probis yang sama ya, cuman ini ada tambahan aktor dari SDM KUG dan Dekan FRI, yang dimana ini untuk probis yang pengajuan dengan program kerja MSI dengan pendanaan. Bisa dilihat di sini akan ada sesuai dengan aktornya, yaitu ada Kaprodi atau sebagai pembina, ada Komisioner FRI, dan ada Dekan FRI. Ini mana di sini SDM KUG itu tidak ada di UDU-nya. Maka ini sama aja, upload proposal, isi tanggal, isi timeline, isi lokasi, submit pengajuan, meriksa pengajuan, memberikan persetujuan, merevisi kegiatan proposal. Kalau memang direvisi maka akan ulang dari awal, kalau disetujui maka akan lanjut.
Perbedaannya paling ada di sini saja. Jadi pada saat kemahasiswaan FRI itu memeriksa pengajuan, dia harus melakukan komunikasi ya dengan SDM KUG terkait anggarannya, baru bisa diberikan persetujuan. Kalau mau lanjut, maka dari dekan FRI juga akan memberikan persetujuannya gitu. Dan di sini dari memberikan persetujuannya, kalau misalnya setuju dia akan lanjut, kalau misalnya nggak setuju dia akan balik lagi ke awal, lalu dari sini dari SDM KUG-nya akan mengatur pencairan anggaran ke nomor rekening yang dicantumkan, maka akan melakukan pelaksanaan kegiatan, lalu membuat dokumen kegiatan dan kembali lagi melakukan pelaporan program kerja kegiatan seperti yang sudah dicontohkan tadi. Intinya hanya perbedaan di provernya saja, menambah satu yaitu dekan FRI. Oke, paling segitu aja dari saya, bisa lanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu proses bisnis peminjaman fasilitas pada kemahasiswaan FRI. Nah, oke, di sini itu ada beberapa aktor ya. Ada Ormawa, Kaprodi, Kemahasiswaan, dan juga STM KUG. Dan itu dimulai dari Ormawa mengisi form pengajuan peminjaman fasilitas, lalu nanti akan mengunggah proposal kegiatan yang sebelumnya sudah disetujui. Nah, untuk di UDU-nya, nanti Ormawa akan masuk ke modul logistik FRI. Di sini akan masuk ke pengajuan, new, lalu akan ada beberapa hal yang harus diisi, yaitu ada nama peminjamnya siapa, email, nomor HP-nya, terus penyelenggaranya siapa, terus nama kegiatannya apa, misal planner, rincian kegiatannya, dan segala macam. Lalu di sini juga akan diisi fasilitas yang digunakan apa, periode peminjamannya mulai dari kapan sampai kapan, lalu ada fakta integritas yang harus diupload, dan juga ada proposal kegiatan yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, Ormawa juga harus mengisi bagian detail informasi di sini agar fasilitas dan waktu peminjamannya itu akan masuk nanti ke bagian jadwal di sini. Lalu selanjutnya form pengajuan itu akan diperiksa oleh Kaprodi, lalu apabila disetujui maka form pengajuan peminjaman fasilitas itu akan disetujui, dan apabila tidak maka Ormawa akan merevisi dan melakukan pengajuan ulang. Nah, di sini nanti Kaprodi akan mengisikan status pengajuannya apakah disetujui atau ditolak, terus tanggal pengajuannya kapan, yang menyetujuinya kapan, dan juga catatan persetujuannya bagaimana. Setelah itu nanti akan masuk ke bagian disetujui kemahasiswaan. Apabila sudah disetujui oleh Kaprodi, maka nanti akan dilakukan pengecekan oleh kemahasiswaan FRI. Setelah itu, apabila setuju, maka kemahasiswaan FRI itu akan mengisi status persetujuan kemahasiswaan, atau bisa juga klik pada button ini, maka di sini otomatis terisi. Untuk yang menyetujui ini tergantung dengan user loginnya. Setelah itu, form pengajuan akan masuk ke bagian SDM KUG. Nah, apabila sudah disetujui, maka SDM KUG juga akan melakukan pengecekan terhadap form pengajuan. Sebelum itu pasti SDM KUG harus mengecek dulu jadwalnya, apakah jadwal pada fasilitas yang dipinjam itu tersedia atau tidak. Pada bagian jadwal ini, di sini pada bagian jadwal sudah tersedia apakah jadwal yang dipinjam sudah direservasi ataupun di pick up. Nah, setelah itu apabila disetujui, maka SDM KUG akan klik button klik button disetujui SDM KUG. Maka di sini nanti akan muncul statusnya bagaimana, tanggal persetujuannya kapan, disetujui oleh siapa, dan juga catatannya. Nantinya Ormawa juga akan dapat melihat status persetujuannya bagaimana, lalu catatan persetujuannya bagaimana. Apabila ditolak, maka Kaprodi, Kemahasiswaan juga STM KUG akan klik button pengajuan ditolak. Nanti apabila pengajuannya ditolak, maka di sini akan masuk ke bagian pengajuan ditolak. Di bagian sini. Setelah itu, Ormawa akan melakukan pengajuan ulang, lalu nanti akan masuk ke bagian Kaprodi lagi. Setelah itu,
Setelah melakukan approval pada form pengajuan oleh SDM KUG memastikan tidak ada peminjaman dari struktural atas. Apabila semuanya tidak ada peminjaman dari struktural atas dan aman, maka selanjutnya akan masuk ke bagian pemeriksaan fasilitas. Nah, di pemeriksaan fasilitas ini SDM akan mengisikan form pemeriksaan fasilitasnya, yaitu misal kode pengajuannya adalah S0031. Nah, di sini akan langsung otomatis nama pinjamnya siapa, fasilitas yang dipinjam apa, penyelenggaranya siapa, lalu tanggal peminjamannya kapan. Nah, di sini juga SDM KUG harus mengisi tanggal pemeriksaan fasilitasnya kapan, terus petugas pemeriksaannya siapa, dan penerima formnya siapa. Misal tanggal pemeriksaannya adalah sekarang, petugas pemeriksaannya adalah misal Putri, penerima formnya adalah Disca. Nah, di sini tugas SDM KUG adalah mengisi kondisi awal fasilitas. Misal AC-nya ada berapa, kondisinya bagaimana, ada meja, bangku, proyektor, kondisi pintunya bagaimana, kondisi lampunya rusak atau mati. Apabila rusak, maka akan ada catatan kerusakannya bagaimana. Terus catatan lainnya serta bukti kondisi fasilitas. Setelah itu, SDM KUG akan klik save, lalu klik button send. Maka di sini akan ada notifikasi ke Disca untuk melengkapi kondisi akhir fasilitas setelah fasilitas tersebut digunakan. Nah, nantinya setelah digital supply chain, Disca itu mengisikan kondisi akhir fasilitas, maka dia akan mengirimkan kembali form tersebut ke logistik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik disengaja atau tidak, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.